Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian tafsir Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat iktikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafah fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pembahasan pertemuan yang lalu kita belum tuntas, kita mengulang sedikit bahwasanya di antara ciri-cirinya orang-orang munafik itu mereka tidak suka dengan semua ajaran atau tuntunan atau bahkan wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dasarnya hati mereka itu benci, maka lama-lama semakin turun wahyu, semakin turun ketentuan, semakin banyak aturan syariat, kata Allah fazadahumullahu maradha. Mereka semakin lama semakin sakit, loro atine ya loro awake gitu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendikan di ayat di kalimat seterusnya, walahum adzabun alim. Ingatlah, orang-orang munafik yang seperti ini modelnya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kenapa mereka mendapatkan azab yang pedih? Bima kanu yakdzibun, sebab mereka telah membohongi, mendustai apapun ajaran tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemarin kita juga sudah sampaikan bahwasanya tidak semua bohong itu bohong, seperti bohongnya Nabi Ibrahim yang ketika orang-orang kaumnya mengajaknya untuk berpesta keagamaan, beliau diajak tidak mau dan mengatakan inni sakim, saya sedang sakit. Tapi yang dimaksud bukan sakit badan, tapi sakit hatinya melihat kaumnya tersesat. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh raja yang zalim tentang perihal istrinya, siapa ini? Apakah ini istrimu? Dijawab la hadhihi ukhti, bukan, ini adalah saudariku. Tapi tujuannya bukan berbohong, tujuannya untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Berarti enggak semua bohong itu jelek, enggak semua bohong itu jelek. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya Syekh Amin Al-Harari, walaupun enggak semua bohong itu jelek, tapi akan tetap tertulis kullul kidbi maktubun kidban la mahalah. Semua bentuk kebohongan walaupun tujuannya baik itu dicatat oleh malaikat sebagai berbohong. Nah, tapi tinggal tujuannya masing-masing. Lah, kemarin kita masuk sedikit, tapi karena nendang adzan, kita ulangi lagi. Ini masuk daripada bab tentang tasawuf. Syekh Amin Al-Harari mengatakan wa'lam annal murada bil kidbi fil haqiqah al-kidbu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Ini sekali lagi bukan syariat tapi apa? Tasawuf. Diingat-ingat, garis bawahi. Syekh Amin Al-Harari mengatakan bahwasanya sejatinya berbohong itu bukan berbohong secara lisan. Kamu memiliki A tapi kamu mengatakan B, bukan. Kamu mendapatkan nilai bagus tapi kamu mengatakan kepada temanmu, nilai saya jelek, biasa-biasa saja, bukan. Bukan bohong yang seperti itu yang dimaksud bohong sejati. Tapi dalam dunia tasawuf yang dimaksud berbohong adalah al-kizbu fil ubudiyah, yaitu kita ketika berbohong saat beribadah. Nah, piye iki maksudnya? Berbohong saat beribadah, nalarnya bagaimana? Yaitu sebagaimana yang sering kita sampaikan, ketika kita beribadah tapi la liwajhillah, bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, tapi liriyain, agar dipandang hebat, agar dipandang ahli taat. Padahal tujuannya ibadah untuk apa? Iya, untuk itu urusan-urusan duniawi, bukan lillahi ta'ala. Ini namanya berbohong yang sejati.
Betapa banyak dari kita yang tampaknya soleh, pakai baju seperti ini, ya, suaranya bagus, tapi di HP-nya, waduh, naudzubillah min dzalik, 3GP-nya banyak. Naudzubillah, ada seperti itu ada. Ya kasusnya banyak seperti itu. Ada yang masya Allah, kayaknya baca kitabnya pinter, tapi seneng amrot. Ada yang seperti itu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini namanya al-kizbu fil ubudiyah. Tampaknya orang ahli ibadah, tapi tujuannya adalah agar dipuji orang, bukan untuk apa? Bukan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Berbohong tentang mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita ini seringkali di dalam sholat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi bukan hanya percaya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna daripada la ilaha illallah yaitu kita mempercayai bahwa rizki kita itu ditanggung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyaknya orang yang ahli ilmu, orang yang katanya mengenal agama dengan baik, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi betapa takutnya dia kalau besok dia tidak bisa makan. Sampai direwangi korupsi, sampai direwangi maling-maling, sampai direwangi melakukan hal-hal yang tidak mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya ilmu, benar-benar mengamalkan ilmunya, itu pasti dia tidak akan mudah berbuat kejahatan. Berarti ada orang korupsi, orang maling, orang mencuri, itu hakikatnya sedang meragukan ketuhanannya siapa? Allah. Koyo-koyo ora percaya kalih Gusti Allah. Coba kita pikir, hewan, burung yang tidak punya akal, itu tiap hari ya cari makan bisa aja. Pulang ya tetap kenyang. Kalau nggak kenyang ya besok lagi masih bisa cari, kan gitu. Sesimpel itu cari rizki. Artinya semua rizki yang untuk kita hidup di dunia ini sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala 100%. Nah, tapi kalau kita cari sampai dilakoni maling, sampai dilakoni korupsi dan lain-lain, ini namanya meragukan siapa? Ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, syubhat seperti ini, fitnah seperti ini bukan hanya mengena kepada orang yang awam saja, tapi bahkan kiai-kiai juga banyak. Oh iya, kiai sendang-sendangan itu juga banyak, karena urusan bisa roh. Ya betul, saya katakan seperti itu. Ada faktanya banyak. Maka kita ini sebenarnya hakikatnya kalau kita hitung dari bangun tidur sampai tidur, itu sebenarnya kita telah berbohong kepada Allah sudah berapa kali? Banyak di antara kita kalau sholat di rumah sendirian, di kamar sendirian, itu tidak sampai 1 menit selesai. Tapi kalau di masjid terpaksa dia, ya enggak, terlihat soleh, pakai sarung, pakai masya Allah, siwakan dan lain-lain. Ini namanya al-kizbu fil ubudiyah, berbohong di dalam ibadah. Kalau dia tidak berbohong, harusnya sirron wa alaniyah, ketika dia sendirian maupun di hadapan orang banyak sama. Sholatnya ya 5 menit 5 menit, sholatnya 10 menit 10 menit, baca Qur'annya 1 juz ya 1 juz, bukan hanya nunggu nanti aja kalau ada muqaddaman baru baca. Enggak seperti itu. Ini namanya apa? Al-kizbu fil ubudiyah. Begitu juga kalau kita melakukan hal-hal yang tidak secara sadar, ternyata kita meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mawon, bahwasanya banyak di antara kita yang punya paradigma gini, kalau kamu pengen nilai 100 itu harus belajar, tapi melupakan unsur Allah di dalamnya. Ini salah juga. Kamu jangan begitu, ya Allah saya pengen nilai 100 natijah bagus, saya usahani ini ya Allah, saya usahani dengan belajar, semoga panjenengan kabulkan, gitu loh. Jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya lagi, Anda sakit pusing, obatmu apa? Bodrek. Panadol, enggak cocok Panadol apa? Remason apa? Paramek kira gitu ya. Contoh-contoh saja. Anda kalau mempercayai obat itu yang bisa menyembuhkan Anda,
maka itu sebenarnya itu sudah meragukan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong tasawuf lah ya. Ini sekali lagi ngomongnya tasawuf. Nah, bagaimana kita mencapai pada makna yang tinggi seperti itu? Latihan sedikit demi sedikit. Syariat jalankan tapi masuki jiwa kita dengan pandangan-pandangan tasawuf. Sehingga kalau kita beribadah itu ada rasanya. Masa kamu beribadah sekian tahun tapi gak merasakan nikmatnya ibadah. Kalau Anda tahu, kita sering sampaikan juga di sini, orang zaman dulu kalau sholat 100 rakaat itu masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena ibadahnya sudah menjadi kenikmatan. Beda dengan kita, taraweh 23 rakaat, cari yang paling cepat. Karena tidak merasakan nikmatnya taraweh dan berharap, ya Allah saya sudah tarawehan 30 malam, harusnya saya dapat Lailatul Qadar, pasti saya dapat pahala. Loh kok hitung-hitungan loh sama Allah. Yang bikin surga siapa? Allah. Yang berhak memasukkan Anda ke surga siapa? Allah. Kenapa harus Allah kamu bayar dengan tarawehmu yang 23 rakaat gak karuan itu? Kan gitu. Maka kalau kita bisa masuk surga, fadlun minallah, itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang pinter, kamu jangan sombong. Pintermu itu karena fadl dari Allah. Begitu juga kamu yang bodoh, kamu jangan minder, jangan nyalahkan takdir. Takdir itu bisa dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wes pawaane kula bodoh Gusti. Oh enggak boleh ngomong gitu. Berarti kamu mengatakan Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada kamu. Loh, salah lagi kan? Harus berusaha. Sing pinter jangan sombong, sing bodoh tidak boleh minder. Ada kesempatannya. Begitu juga yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan minder. Semua punya kesempatan yang sama. Maka kata beliau, wala yasihul iqtida bi arbabil kizbi mutlaqa. Maka kita jangan sampai mengikuti orang-orang yang terbiasa berbuat bohong secara mutlak. Wes jauh-jauhin deh orang-orang yang seperti ini. Wala yu'tamadu alaihim, dan jangan berpegang teguh sama mereka. Fa innahum yajurruna ilal halak wal firaq an malikil amlak. Karena orang-orang yang terbiasa berbohong, khususnya berbohong dalam ibadahnya, khususnya mereka tidak mempercayai keeksistensian Tuhan, tidak mempercayai kekuatan Allah, maka orang-orang seperti ini lama-lama akan menyeretmu kepada kehancuran moral, kehancuran agama. Loh iya, orang-orang yang sering meragukan Allah Subhanahu wa taala itu pasti lama-lama kasih syubhat kepada kamu. Khususnya yang miskin-miskin. Kamu sudah sholat berapa tahun kamu? Ya, mulai kecil saya sholat. Terus kamu kaya. Gitu ya. Terus kamu kaya. Nah, orang-orang seperti ini loh bahaya. Nah, ini kalau imannya enggak kuat, berarti ngibadah itu harus hitung-hitungan. Saya ngibadah berarti saya harus kaya. Kalau enggak ngibadah berarti harus miskin gitu. Kan enggak boleh seperti itu. Maka syubhat-syubhat seperti ini harus ditangkal dengan ilmu tasawuf. Jangan dekati orang-orang yang seperti ini, karena mereka akan menyeretmu kepada kehancuran dan menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pun itu tasawuf kita tutup. Paham nggih? Ini ilmu yang sangat tinggi. Bagaimana cara mencapai ke sana dilaksanakan secara sedikit demi sedikit. Kalau tips dari saya, misal Anda punya dawam atau ngelanggengke maos Al-Qur'an, maka jangan berat-berat dulu. Yang penting istiqomah. Misal Anda setelah pulang sekolah itu kan ada waktu kosong. Biasanya teman-teman ya tidur, leha-leha atau main-main ya gitu, jawil-jawilan. Nah, gunakan waktu kosong tersebut 5 menit untuk baca Al-Qur'an sampai nikmat. 5 menit itu laksanakan terus menerus sampai kamu merasakan nikmat. Kalau sudah nikmat, lama-lama nambah sendiri. Dari 5 menit menjadi 10 menit, 1 jam, 2 jam, Masya Allah 24 jam ngaji Al-Quran. Yuk ada seperti itu ada. Lu jangan guyu kamu, jangan ketawa. Ada loh orang-orang yang dikasih fadl oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita laksanakan nggak mungkin, tapi mereka bisa. Sehari 10 juz, sehari 20 juz itu bisa. Seperti Mbah Munawir gurunya Mbah Arwani. Wa fi riwayah, sebelum beliau menghafalkan Al-Quran, ini ada di kitab apa gitu? Allah karim, kitab sanad Al-Idrul Fayyah. Di kitab Idrul Fayyah ada biografi tentang Mbah Munawir. Disebutkan beliau belum menghafalkan Al-Quran ini,
tapi punya kebiasaan membaca Al-Quran. Jadi sebelum menghafalkan Al-Quran, beliau punya tartib, punya jadwal khusus baca Al-Quran. Awalnya seminggu hatam sekali, lama-lama 3 hari sekali hatam, lama-lama sehari sekali hatam. Sampai wakilah di 3 tahun terakhir itu, kalau nggak salah, nanti kita cek lagi di dalam kitabnya, kalau nggak salah sehari itu bisa khatam 2 kali, sampai bibir beliau itu berdarah. Berdarah karena baca Al-Quran. Kamu berdarah saat apa? Nyokot, kecokot makan jeruk. Beda kan? Ini sampai berdarah karena baca Al-Quran. Kenapa Mbah Munawir sampai seperti itu? Saking nikmatnya bermunajat dengan Allah melalui Al-Quran. Makanya jangan heran ketika beliau mau mulai menghafal Al-Quran, ya biasa, wis apal dhisik, nggak usah diusahani sudah hafal. Sementara kita orang Gus, saya pengen ngapalin Al-Quran kok susah banget lah. 24 jam itu banyak yang kosong gitu loh. 24 jam itu banyak yang main-main. Coba seperti Mbah Munawir, nggak usah ngafalin, hafal sendiri itu. Masya Allah. Bon, tutup pembahasan tentang tasawuf. Lalu kemudian ada pertanyaan yang unik. Ma hikmatu kaffihi sallallahu alaihi wasallam an qatlil munafiqin ma'a ilmihi bi a'yani ba'dihim. Kalau kita telisik, orang-orang munafik itu zaman Rasulullah tahu orang-orangnya A, B, C, D, Z sampai akhir tahu semuanya. Kalau sudah tahu orang munafik ini nggak bakal iman dan hukumnya kafir, kenapa nggak dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaannya itu, apa hikmahnya Rasulullah tidak membunuh orang-orang munafik, padahal Rasulullah tahu orang-orangnya? Maka para ulama mengatakan fadzakaru ajwibah andalik. Para ulama memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Minha, diantaranya ma thabata fis sahihain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu, akrahu ayyatahaddatsal Arab anna Muhammadan yaqtul ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang dengan Sayyidina Umar, yang intinya mengapa Nabi Muhammad tidak mau membunuh orang-orang munafikin, karena katakan Nabi, akrah, saya tidak suka, saya geding, saya tidak mau kalau orang-orang Arab sekitar kita membicarakan Muhammad bahwasanya Muhammad itu loh tukang pembunuh sahabat-sahabatnya, orang yang tega untuk membunuh orang-orang terdekatnya. Jangan sampai fitnah ini muncul. Nah, jadi juga ada taktiknya di situ ya. Harus tahu, hati-hati. Walaupun kebenaran di tangan Anda, jangan sampai kebenaran ini membuat Anda juga menjadi salah. Nah, kayak seperti ini. Kanjeng Nabi tahu orang munafik, harusnya boleh dibunuh, tapi kenapa tidak dibunuh? Supaya tidak timbul fitnah-fitnah atau tuduhan-tuduhan kepada kanjeng Nabi. Wa minha, dan yang kedua, maqala Malikun, apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Malik. Kata beliau, innama kaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil munafiqin liyubayyina li ummatihi annal hakim la yahkum bi ilmihi. Al-Imam Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan dirinya untuk membunuh orang-orang munafik karena Rasulullah ingin menyampaikan sebuah ilmu kepada umatnya. Apa? Bahwasanya yang menjadi hakim, yang menjadi penentu keputusan, tidak boleh menghakimi seseorang hanya berdasarkan pengetahuannya saja. Kadang kalau kita melihat sebuah perkara, itu ada orang yang tahu hakikat perkara tersebut dan banyak yang tidak tahu. Lah, orang yang diposisikan menjadi hakim itu pasti lebih tahu daripada orang lain. Misalnya ada orang yang dia mengatakan saya ini siap murtad, padahal dia mengatakan murtad tersebut demi menjaga nyawanya, menjaga anak istrinya. Lah, akan tetapi orang-orang kan nggak mau tahu, gak peduli kamu murtad, pokoknya tak pateni kan gitu. Nah, posisi hakim itu harus mengetahui
Diwawancara dulu, kenapa kamu mengatakan murtad? Oh iya, saya mengatakan murtad karena saya pengen menjaga nyawa saya, menjaga nyawa anak istri saya. Maka alasan ini yang tahu adalah si hakim. Tapi pengetahuannya ini tidak bisa untuk memutusi suatu perkara. Makanya di sini ketika Anda menjadi hakim, jangan hanya tahu saja, tapi datangkan dalil, datangkan bukti. Makanya disebut aila buddha minal bayyinati wad dalil. Harus ada alibi, harus ada bukti. Menghukumi sesuatu harus ada buktinya, biar secara syariat kita tidak salah. Makanya pernah dulu kalau di Ramadan, kalau Anda masih ingat sebagian santri yang ngaji, kalau misalkan seorang hakim memutuskan sebuah perkara berdasarkan pengetahuannya saja tanpa melibatkan adanya argumen dan bukti, maka juga salah. Harus ada bukti. Sekarang bukti itu bisa direkayasa. Pertanyaannya gini nih, sekarang bukti itu bisa direkayasa, Gus. Kalau misal si hakim menghukumi sesuatu, menghukumi orang berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan bukti itu malah memberatkan si korban misalnya, lalu apakah si hakim tetap berdosa? Kan gitu pertanyaannya. Di kitab 5 ada dijawab tidak berdosa karena dia hanya menjalankan syariatnya saja. Karena kalau dia tidak menjalankan syariatnya, malah ini agama Islam akan menjadi hancur. Lama-lama orang tidak peduli dengan adanya syariat. Nah gitu. Berarti menegakkan syariat muqaddam, lebih didahulukan. Ini nanti pembahasannya nanti kalau kita sampai pembahasan tentang hukum menghukumi. Pun. Lalu alasan yang ketiga, wa minha maqala ba'duhum innahu innama lam yaqtulhum li'annahu kana la yakhafu min syarrihim ma'a wujudihi sallallahu alaihi wasallam baina adhurihim. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafikin? Dijawab oleh sebagian para ulama, iya, ngapain mereka dibunuh? Buat apa membunuh orang-orang munafik? Karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cukup menjaga keimanannya orang-orang yang beriman. Maka orang-orang beriman itu tidak takut sama orang-orang munafik. Tenang, ada Rasulullah, tanya aja langsung sama Rasulullah, deket sama orang ini baik apa enggak ya Rasulullah, kan gitu. Yatlu alaihim ayatillahi bibayinat. Rasulullah saat itu masih mendapatkan wahyu dari Allah dan memberikan informasi wahyu tersebut kepada umat. Pokoknya gini, selama Kanjeng Nabi masih hidup, orang-orang munafik ada apa tidak ngefek, karena Kanjeng Nabi masih di backup, didekengi oleh pusatnya malah ya gitu kan, Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama ini ada pelajaran penting, selama kita dekat sama pusat, nah selama kita dekat sama yang punya channel dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah aman. Maka bagaimana cara menjaga iman dan tauhid kita? Dekatilah para ulama yang solihin tentunya, dekatilah para aulia, dekatilah orang-orang yang mawas, yang awas, yang paham dengan kondisi perkembangan zaman. Jadi itu adalah orang-orang yang mastur biasanya, orang-orang yang tertutupi. Kalau dekat sama mereka insya Allah aman, insya Allah aman. Ibarat kita dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kasih pertanyaan kepada Anda, ketika saat itu orang-orang yang teguh imannya melihat banyaknya orang munafikin, kira-kira goyah apa enggak imannya? Enggak goyah, karena ada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka iman kita juga sama, harus dikuatkan sama orang yang sudah punya koneksi kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari para aulia, para habaib yang sudah sering kuliah. Jangan jauh-jauh dari kiai ya, Mbah Kaji ini sudah kuliah, wah masya Allah, stres kembali ke sini lagi, bagus. Nah, ini namanya kembali ke pusat, kembali ke pahnetnya lagi, untuk adzabu anisayyiat, untuk menghilangkan yang jelek. Saya tahu dia kesini karena galau, ya nggak apa-apa, bagus ini healing terbaiknya seperti ini. Kamu stres di kuliah, kembali lagi ngaji sama kiai. Kamu stres di pekerjaan, kembali lagi sama habaib, biar semuanya jernih, punya pandangan hidup yang pas sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa idza qila lahum
wa idza qila lan nalikane din ucapake lahum marang munafiqin, din ucapake apa, la tufsidu, aja gawe kerusakan sapa sira kabeh, fil ardi ing dalem bumi. Qalu mongko padha ngucap sapa munafiqin, bismillah, innama nahnu, bismillah, angin pestine utawi kita wong-wong munafik, muslihuna iku gawe becik kabeh, ala eleng-eleng, innahum sak temene wong-wong munafik, hum hiya munafiqin, al mufsiduna iku pira-pira wong kang gawe kerusakan, walakin lan tetapine la yash'urun, ora padha ngerti utawa ora padha krasa sapa munafiqun. Ayat ini masih melanjutkan sifat daripada orang-orang munafik. Makanya orang munafik ini didetilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sedetil-detilnya. Ibarat kata kita tuh sudah dikasih penjelasan sama Allah. Ini ciri-ciri orang munafik itu banyak, jangan sampai kita tertipu gitu loh. Maka di antara sifat munafik gini kata Allah, apabila dikatakan kepada mereka munafikin, janganlah berbuat kerusakan di bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang yang melakukan perbaikan. Wis pokoknya diwolak-walik lah. Dia ngomong, kita suruh dia A, dia pasti ke arah B atau bahkan sampai Z, kan gitu kan. Kita nyuruh dia ke kanan, pasti dia bilang ya nanti ke kanannya berbadannya ke kiri. Sering kan seperti itu, ada orang-orang seperti itu. Ini tanda-tanda munafik. Maka kata Allah, ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Sampai ditaukiti, ala innahum humul mufsidun. Ditaukiti, ditakkiti, diperkuat. Merekalah yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka kita harus belah sedikit demi sedikit daripada tafsirannya ini. Wa idza qila lahum ay wa idza qala al muslimuna li haula'il munafiqun la tufsidu fil ard. Ketika orang-orang muslim berucap kepada orang-orang munafik, ucapannya orang muslim mengatakan gini, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Berbuat kerusakan itu bagaimana? Ay la tas'au fil ardi bil ifsadi bil kufri, janganlah kalian melakukan usaha-usaha merusak bumi dengan perbuatan kekufuran. Kufur itu bisa saja menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau wa ta'wiqin nasi 'anil imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau membelokkan orang-orang, ngajak orang-orang untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ana wong dijak ngaji, muni ora usah ngaji, santuy. Nah, ini nih tanda-tanda ini harus diperhatikan. Wong ngaji tuh apik kok malah barbarane ngejak PS-an atau ngejak apa? Malam ahatan. Ini bahaya, ini tanda-tanda munafik. Tanda-tanda saja ya. Insya Allah dikasih taubat ya. Terus diantaranya lagi melakukan kerusakan di bumi apa? Wa ifsya'i asraril mu'minin ilal kuffar, yaitu mengumbar rahasianya orang-orang mukmin yang rahasia ini diberikan informasinya kepada orang-orang kafir. Ini bisa dinalar. Jadi di zamannya Kanjeng Nabi itu masih ada permusuhan dengan orang kafir dengan cara jihad fi sabilillah, perang. Maka semua strategi yang diketahui oleh orang munafikin dari orang Islam ini nanti pasti disampaikan kepada orang-orang munafik. Hati-hati. Makanya kita juga sama, jangan sampai gampang percaya kepada orang, apalagi memberikan semua rahasia kita kepada orang. Ada hal yang nggak patut dibicarakan malah disampaikan di depan orang, ya akhirnya jadi masalah. Ya kan? Seperti Anda punya punya niatan, misalnya Masya Allah ada santri yang sudah hatam Al-Quran, kemudian mau meminang seorang gadis, hasrat ini disampaikan kepada temannya, ya akhirnya ada yang nikung, kan gitu kan? Enggak usah seperti itu, enggak usah sampai seperti itu. Bahkan di dalam kitab Limadah disampaikan,
Ada sahabat siapa saya lupa, Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, nanti kita buka lagi kitabnya. Katanya gini, saya itu heran, saya punya rahasia. Yang rahasia ini, yang punya rahasia itu cuma saya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya, orang-orang itu pada tahu rahasia saya. Ini pasti ada setan yang melakukan tugasnya untuk memberikan apa? Gosip di tengah masyarakat. Enggak usah ditular-tularke, enggak usah diinformasikan ke lambe turah, viral, Pak. Makanya sampean yang punya apa niatan-niatan baik, mau meminang gadis, meminang wanita yang solehah, hati-hati, jangan sampai dibicarakan dengan orang sembarangan. Setan aja bisa tahu kemudian jadi gosip kok, iya kan? Iya enggak? Dan setan ini selalu ada di setiap episode kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ketika di perang Uhud. Nah, di perang Uhud itu Kanjeng Nabi kan sempat kalah itu. Memang kalah, kondisinya orang muslimin kalah karena nggak mengikuti aturan dari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada satu setan itu menampak dalam bentuk manusia. Dia mengatakan, "Qutila Muhammad. Muhammad sudah dibunuh, tenang aja kamu. Pokoknya gempur lagi orang muslimin." Padahal secara strategi atau secara ilmu peperangan, kalau pimpinannya sudah mati, jangan sampai membunuh anak buahnya. Ini enggak, setannya mengatakan, mumpung Muhammad mati, udah bunuh saja orang-orang muslim. Setan, ini setan. Apalagi cuman kita orang yang bukan nabi, kita orang yang punya hasrat baik, niat baik, itu pasti dikorek-korek sama setan, nanti diviralkan sama manusia. Bahaya ya, hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai punya besnak-besnik dewe, ngobrol-ngobrol dewe, akhirnya rahasiamu terungkap. Nah, lalu kemudian wa ighraihim alaihim, dan di antara bentuk merusak di bumi yaitu wa ighraihim alaihim, orang-orang munafik seringkali menipu, ngapusi wong-wong muslimin, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Lalu kemudian kita harus tahu apa yang namanya al-fasad. Kalau di dalam ayat kan disebutkan la tufsidu, afsada yufsidu, dari kata thulathi mujarad fasad, al-fasad ya, al-fasad. Apa artinya al-fasad? Wal fasadu khurujus syai'i an hal istiqamatihi. Yang dinamakan al-fasad adalah keluarnya sesuatu dari kondisi normalnya. Misalnya Anda normalnya itu apa namanya? Anda normalnya itu harus apa? Makan 3 kali. Nah, ini termasuk fasad adalah Anda makan sehari 10 kali, ya, seperti storynya Mas Zidan beberapa hari lalu, makan sampai 7 kali kalau nggak salah. Nah, itu fasad, itu keluar dari kondisi normal. Mangan sedina kok ping 7, apa ora jeblok. Apa ora jeblok. Wadiddu, perlawanan kata dari kata al-fasad, as-shalah, yaitu perbaikan. Apa itu? Al-husul alal hal al-mustaqimah an-nafi'ah, yaitu mendapatkan kondisi yang stabil, yang berpotensi bermanfaat bagi diri sendiri. Anda misalnya ini dari kelayapan malam mingguan, lalu kemudian iktikaf di masjid, ikut kajian tafsir, ini namanya as-shalah, berbuat kebaikan. Ini kondisi yang baik ini. Terus wakilahuma ya'umani kulladharin manafi. Ketahuilah bahwasanya al-fasad, perusakan, wassalah, dan perbaikan semuanya bisa dirasakan semua elemen, baik yang tujuannya adalah melakukan perbuatan buruk atau nafi, perbuatan yang bermanfaat. Lalu kemudian Syekh Amin Al-Harari memberikan contoh-contoh. Wal fasadu fil ardi, adapun perusakan manusia di muka bumi ini diantaranya tahyijul hurub, banyaknya peperangan, wal fitan al mustatba'ah, dan bertubi-tubinya ujian-ujian yang dirasakan oleh manusia. Pokoknya ketika kita sudah mulai sering mendengar ada perang ini, perang itu, pertumpahan darah di sini dan di situ, rebutan warisan, rebutan hak tanah dan lain-lain, kemudian terjadi peperangan dan pembunuhan, itu sudah termasuk kategori perusakan di muka bumi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Lizawalil istiqamah an ahwalil ibad, karena manusia, hamba-hamba Allah sudah hilang kondisi stabilnya, istiqomahnya itu sudah hilang.
pokok di sebuah masyarakat atau komunitas itu sudah mulai gina-gini, sudah mulai banyak masalah, itu fix di dalamnya sudah banyak orang yang nggak benar. Instansi sebesar apapun, sehebat apapun sejarahnya, sekeren apapun ceritanya, kalau sudah diisi oleh orang-orang yang memiliki kondisi yang enggak stabil, entah itu imannya, entah itu nafsunya, ketahuilah instansi itu akan hancur. Waqtilali amril ma'ash wal ma'ad, dan terjadinya fitnah-fitnah ini, ujian-ujian ini di manusia, salah satunya juga karena pergolakan, goncangan yang dirasakan oleh masyarakat yang mengganggu stabilitas ekonomi dan stabilitas kehidupan ukhrawi. Jadi kalau kita pengen kita ini kehidupan dunia kita baik, urusan ekonomi baik, keamanan kita itu keren, itu jangan sampai meninggalkan amrul ma'ash wal ma'ad, yaitu kestabilitas kehidupan ekonomi dan stabilitas kehidupan untuk kehidupan di akhirat. Kamu ngejar ekonomi tok, meninggalkan akhirat, ya rusak. Kamu ngejar akhirat tok, meninggalkan dunia, kamu cepat mati. Maka harus balance, imbang. Dunyane entuk, ojo lali, akhiratnya lebih utama. Begitu juga akhiratnya penting, tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupa bagianmu di dunia. Kamu boleh takwa Allah, tapi jangan lupa makan. Kamu boleh tahajud, tapi jangan lupa kamu punya istri. Kamu boleh puasa, tapi jangan lupa kamu punya makanan. Kayak gitu kan? Jadi kita harus hidupnya tuh seimbang. Wal muradu bimanuhu anhu wallahu a'lamu bissawab. Semoga ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' lan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli sulin salla alaihi addal habbi wa ali wa sahbi adada dhashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.